223151006 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Masjid Surakarta. Di sini di SD Negeri Waru 2 yang beralamat di Dukuh Mondo, Desa Waru, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Saya akan melakukan observasi dengan judul Digital Leader and Digital Mindset di era 5G. Selamat menyaksikan. Ya, kabar. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai dari Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Ini saya izin untuk berwawancara dengan Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 ini dengan Ibu. Langsung saja ya Bu, saya izin bertanya apa visi dan misi dari sekolahan SD ini? SD Negeri Waru 2, Kecamatan Bagi, memiliki visi yaitu unggul dalam prestasi, tinggi dalam budaya, kemudian luhur dalam berdemokrasi, dan tebal dalam edukasi. Untuk misinya, peningkatan mutu atau kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan iman dan takwa, peningkatan kualitas budaya. Nanti bisa dilihat di depan sudah tertempel. Dan bagaimana manajemen serta didikan manajemen kependidikan di SD Negeri Waru 2 ini apakah sudah berjalan dengan baik? Manajemen peserta didik itu adalah sebuah penatapan ataupun pengaturan dari bagaimana peserta didik itu masuk di SD kita hingga dia keluar. Jadi manajemen peserta didik itu tidak hanya pencatatan data yang kita terima dan kita olah di sini, tetapi lebih memiliki lebih luas dari itu. Jadi kita bisa membantu dalam proses perkembangannya dalam dunia pendidikan, dalam proses belajar di sekolah. Jadi nanti ada tiga hal penting yang bisa kita lakukan terhadap siswa tersebut. Yang pertama, dari awal kita bisa dari perencanaan. Jadi dari pertama siswa tersebut masuk ke sekolah ini sebagai siswa baru, bagi yang kelas 1 baru, ataupun sebagai siswa baru tetapi di kelas yang lebih tinggi, misalnya pilihan atau provinsi dari sekolah lain. Dan kemudian yang kedua yaitu pelayanan. Jadi untuk pelayanan pertama kita adalah yang pertama KBM, kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada pelayanan lain selain KBM tersebut, jadi bisa memberikan pelayanan konseling, pendekatan dengan siswa tersebut. Kemudian ada pelayanan perpustakaan, lalu pelayanan kesehatan, jadi UKS. Ya, kita juga menghadirkan atau mengajak siswa untuk berpartisipasi di situ sebagai dokter kecil. Kemudian ada pelayanan kantin, ya, jadi berusaha untuk memberikan sajian makanan yang sehat, insya Allah sehat bagi anak-anak kita di sini. Itu kemudian yang ketiga adanya evaluasi. Jadi evaluasi itu bisa mengetahui sejauh mana peserta didik kita mengalami peningkatan dalam proses belajar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dalam kepemimpinan SD Waru 2 ini sudah beralih menggunakan digital leadership dalam kepemimpinan Digital leadership kita belum, ya, karena sampai saat ini kita masih konvensional. Jadi masyarakat warga sekolah kita belum environment, ya, jadi belum menerapkan itu, ya, karena masih jangkauannya kita belum menggunakan elektronik.
teknologi yang berkembang itu sebetulnya kan memang apa namanya membantu kita ya. Jadi adalah perkembangan teknologi itu sebetulnya memberikan kemudahan bagi kita ya, terutama dalam dunia pendidikan. Dengan perkembangan tersebut kita bisa mengaplikasikannya pada dunia pendidikan. Seperti contohnya dalam KBM kita juga bisa menggunakan alat-alat elektronik sebagai media. Jadi intinya kita sangat terbuka dengan perkembangan teknologi yang itu sangat membantu. Terus apa saja skill yang harus dimiliki jika ibu sudah menguasai itu sebagai di bidang fisik? Jika kepemimpinan di sini beralih dari ibu harus memiliki Ya, terutama harus tidak gagap terhadap teknologi ya. Jadi yang pertama kita tidak boleh gagap terhadap teknologi. Kita juga harus memiliki strategi. Kita harus inovasi. Kita harus terbuka. Harus mau menerima perkembangan teknologi yang sekarang seperti ini. Jadi intinya kita tidak bisa stuck atau berhenti. Jadi kita harus mengikuti apa yang harus diikuti dengan era yang modern sekarang. Kalau di sini ada guru yang tidak mengikuti perkembangan Harus dipaksa. Ya, karena harus dipaksa. Karena bagaimanapun kita hidup di era teknologi ya. Jadi kalau tidak mengikuti ya kita akan tertinggal. Jadi bagaimanapun kita juga harus memaksakan bahwa sesuatu meskipun sulit, tapi karena terbiasa dia akan bisa ya. Jadi kita jangan meninggalkan teknologi itu, tapi kita harus meskipun harus belajar. Terus bagaimana dengan peserta didik? Kalau peserta didik itu kemarin pada waktu pandemi COVID itu juga sempat diterapkan, tetapi memang ada beberapa kendala ya. Jadi saat itu kita menerapkan Google Classroom, Google Meet, prosesnya dalam masa pandemi karena tidak boleh berkumpul di sekolah ya. Jadi dalam masa itu kita berusaha untuk memberikan sedikit teknologi di situ untuk penyelesaian pembelajaran, tetapi kendalanya karena satu data paketan yang harus mereka keluarkan ya harus mengeluarkan itu. Kemudian yang kedua karena adanya kekurangan SDM, mungkin anak-anak kalau tidak didampingi orang tua mereka juga kesulitan. Kemudian tiga masalah gadget yang dimiliki kadang hanya satu digunakan orang tuanya, sehingga pada saat ada tugas atau Google Meet harus menghadirkan anak tersebut tidak bisa Berarti dalam saat itu diterapkan dunia ini adalah digital kan bisa diterima kan iya. Dapat beberapa kendalanya itu tadi. Nah, kalau semisal diperbaiki lagi, apakah bisa diterapkan di sini? Sekarang itu kan menggunakan kurikulum merdeka, juga sudah diterapkan di sini. Kurikulum merdeka sudah diterapkan, tapi baru sebagian kelas 1 dan kelas 4 baru tahun ini juga. Kelas 1 dan 4 Kurikulum merdeka. Jadi kan itu menjadikan siswa aktif. Iya. Guru lah, peran guru sebagai peran guru tersebut untuk dalam menyikapi kurikulum merdeka itu sebagai apa? Iya, seorang guru harus menerima perkembangan ya, perkembangan perubahan, mengikuti apa yang menjadi cita-cita dari pemerintah. Setiap ada generasi ini kan pasti ada, biasanya ada perubahan kurikulum ya, maka harus mengikuti kurikulum dengan baik. Nah,
hal yang harus dikerjakan dari video tersebut. Jadi sejauh mana seorang guru bisa menerima atau menyerap belajarnya sendiri. Ada yang harus dikerjakan, kemudian ada prestasinya juga. Jadi sebetulnya itu lengkap sekali kalau kemerdekaan. Bisa memiliki akun belajar, masuk di situ, pelajari, kemudian dites sendiri ada. Kita harus menggunakan artinya otodidak, tapi sudah disediakan sarananya dan harus belajar secara mandiri. Jadi selain itu kita juga bisa mengikuti pelatihan, workshop, seminar dan sebagainya sudah. Kalau peserta didik kita kalau gurunya sudah, jadi sampai bulan ini kita sudah mengerjakan sampai 8 topik dari platform kita belajar. Tinggal nanti kita aplikasikan semuanya, ya alhamdulillah sedikit-sedikit ya, ini karena masih baru ya, tapi ya insya Allah bisa. Bagaimana strategi Ibu sebagai guru di sini untuk mendidik peserta didik di era digital saat ini? Bagaimana banyak kurikulum merdeka? Ya, karena di kurikulum merdeka ini berusaha untuk menjadikan murid itu sebagai student center. Ya, jadi kalau yang dulu kan teacher center, seorang guru menjadi pusat dari semua informasi yang disampaikan. Kita harus mengurangi metode ceramah, Menjadikan siswa lebih aktif. Jadi yang satu, metode ceramah kita kurangi, kemudian kita memperbanyak bagaimana anak-anak ini bisa speak up, bisa mengeluarkan apa yang menjadi pendapat, bisa jadi seperti kolaborasi, kemudian maju untuk apa namanya, kita kalau maju untuk presentasi dan kemudian kita juga menggunakan teknologi yang sesuai dengan karakteristik. Jadi ada namanya modern atau sederhana. Adakah fasilitas yang diberikan kepada didik untuk menunjang keberhasilan pembelajaran di era digital ini? Saat ini kita baru bisa memberikan sarana berupa teknologi komputer. Kita ya baru sedikit, baru ada 9 laptop yang bisa digunakan. Kemudian kita juga memberikan sarana mereka dengan ekstrakurikuler, sedikit ya, biar kan kayak kemarin juga ada apa namanya ANPK itu yang berbasis komputer. Jadi mulai sekarang juga harus diterapkan sedikit-sedikit, mereka harus bisa mengoperasikan. Mungkin ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya sudah berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya, dan semoga apa yang informasi yang saya berikan kepada saya dapat bermanfaat bagi saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya di jurusan manajemen. Ya, kemudian juga saya memberikan informasi, ada kekurangan, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya, terutama di kemajuan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.